Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sondang Titian Paulina dengan NPM 1810631050156, kelas 6C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akan memaparkan inovasi pembelajaran pada materi peluang kelas 11 semester ganjil jenjang SMA untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Inovasi Pendidikan semester 6 yang diampu oleh Bapak Dr. Dadang Rahman Nandar MPD. Inovasi pembelajaran matematika dalam materi peluang yang akan saya paparkan kali ini ialah menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi informasi yang telah mempengaruhi bidang pendidikan. Salah satu pengaruhnya yakni membuat pembelajaran menjadi lebih mudah dan efisien. Tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang mampu menggunakan teknologi itu sendiri. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Kawasan teknologi pembelajaran meliputi yang pertama, kawasan desain. Pada kawasan pertama ini mencakup penerapan berbagai macam teori, prinsip, dan prosedur dalam melakukan perencanaan atau mendesain suatu program kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara sistemik dan sistematik. Yang kedua yaitu kawasan pengembangan. Dalam kawasan ini berarti proses penerjemahan spesifikasi dari desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan yang ketiga ialah kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah tindakan menggunakan metode dan model instruksional, bahan dan peralatan media untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Untuk yang keempat yaitu kawasan pengelolaan. Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi, pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Kelima yaitu kawasan penilaian. Penilaian merupakan proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar yang mencakup analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Strategi pemanfaatan ICT dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Yang kedua, ICT sebagai sarana atau tempat belajar. Yang ketiga, ICT sebagai sumber belajar. Dan yang keempat, ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT, pada materi peluang yang saya buat ini didukung oleh lembar pekerjaan peserta didik yang harus diisi. Sehingga dalam langkah pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Adapun pengertian model pembelajaran berbasis masalah menurut Arens yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang keterampilan pemecahan masalah. Sehingga ketika video berhenti, peserta didik diarahkan untuk mengisi lembar kerja peserta didik yang telah dibagikan. Begitu pula seterusnya ketika video diputar kembali. Video dapat diputar atau diulang kembali sesuai dengan kebutuhan. Sehingga setelah selesai melakukan atau menyaksikan video, peserta didik diarahkan untuk mengisi lembar kerja berupa latihan yang telah dibagikan. Adapun langkah-langkah pembelajaran dalam pembelajaran berbasis masalah, yang pertama yaitu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan terhadap individual ataupun kelompok. Yang keempat, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang kelima, mengembangkan penyajian hasil karya. Berikut merupakan cuplikan media pembelajaran berbasis ICT yang saya gunakan sebagai inovasi pembelajaran materi peluang.
Ketika siswa telah selesai menonton bagian pertama video pembelajaran, siswa diarahkan untuk mengisi lembar kerja siswa yang telah dibagikan. Pada halaman pertama terdapat kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi pokok peluang. Yang selanjutnya terdapat juga petunjuk pengisian lembar kerja. Pada halaman kedua terdapat beberapa aktivitas yang akan dilakukan siswa ketika siswa menonton ataupun selesai menonton tiap bagian video pembelajaran. Pada halaman ketiga terdapat beberapa contoh soal yang digunakan guna mendukung siswa dalam memahami materi peluang, serta disajikan juga beberapa latihan soal guna melatih siswa dalam memahami materi peluang ini. Berikut merupakan kelebihan yang boleh didapat ketika menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, dapat menghilangkan jenuh serta menambah semangat belajar karena menggunakan video serta audio yang menarik. Yang kedua yaitu dapat memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri seturut dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Yang ketiga yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang keempat yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Sebagai penutup, saya akan menyajikan berupa hasil penelitian yang diteliti oleh Rusmana pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan media ICT terhadap pemahaman konsep matematika, serta media ICT efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika bagi peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.